Kenalkan, nama saya Ramos Romora dari kelas X3F, NPM-nya 2021 4350 0563. Kali ini saya akan menjelaskan cara subnetting IP address kelas C, di mana di sini terdapat IP-nya yaitu 192.168.28.026, di mana subnet mask-nya itu ada 1111 sebanyak 8 kali, 1118 kali lagi, 1118 kali lagi, 11000000, di mana semuanya ini ada 26. Lalu akan menjadi 255.255.255.192. Lalu sekarang kita mencari jumlah subnetnya, di mana jumlah subnetnya itu rumusnya ada 2 pangkat X, di mana X-nya itu banyaknya binary 1 pada oktat terakhir. Binary 1 itu yang ini, jadi 2. Maka 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 adalah 4, jadi ada 4 subnet. Kemudian kita cari jumlah hostnya, di mana rumusnya 2 pangkat Y, di mana Y adalah 0 pada oktat terakhir. 0 pada oktat terakhir kita lihat ada 456. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Jadi jumlah hostnya ada 62. Lalu setelah itu kita mencari blok subnetnya, di mana blok subnet itu 256 dikurangi 192, oktet terakhir sebelum subnet masknya, di mana hasilnya adalah 64. Lalu 64-nya itu ditambah lagi dengan 64, di mana menghasilkan 128. Dan 128-nya lagi ditambah lagi dengan 64 menghasilkan 192. Jadi blok subnet lengkapnya itu ada 0, 64, 128, 192. Jadi kalau kita sudah menemukan semuanya, sekarang kita coba di Cisco. Oke, pertama-tama kita bikin rangkaiannya dulu dengan 6 buah komputer, 3 buah switch, dan 3 buah router. Lalu kita sambung-sambungkan aja semuanya kabelnya. Lalu setelah semuanya tersambung, kita masukin IP-nya. Pertama klik komputernya, lalu kita ke desktop. Desktop yang IP, lalu kita masukin IP address-nya 192.168.28.2 karena sesuai yang tadi. Nah, yang bawahnya terakhir kita ganti 2. Lalu yang kedua kita masukin lagi 192.168.28.3 karena yang tadi 2 sekarang 3. Oke. Setelah udah dimasukin yang 2 ini, kita masukin lagi ke PC yang satu lagi ini. Tapi IP-nya beda. Cuman bedanya yang terakhirnya doang, karena tadi 2 dan 3. Sekarang kita masukin pakai IP yang lainnya. Pertama-tama kita pencet ke desktopnya lagi 192.168.28.66. Lalu bawahnya kita ganti 192 kayak tadi. Lalu sekarang ke 192.168.28.67. Lalu kita ganti lagi kayak tadi. Oke, sekarang karena udah, kita lanjut lagi ke PC yang ketiga. Nanti endingnya kita ganti lagi 192.168.28.130. Lalu di bawahnya kita ganti kayak tadi. Kita ganti lagi 192.168.28.31. Oke, kita coba. Ya, gagal karena terakhirannya tadi salah. Kita coba lagi sekali lagi. Desktop IP 192.168.28.131. Bawahnya 192. Ya, tadi salah karena tadi kita bikinnya 31 ya, bukan 131. Makanya salah. Oh ya, kita kekurangan satu lagi, jadi nanti kalau kita coba nggak bakal bisa. Kita tadi nggak masukin IP buat gateway-nya. Jadi sekarang kita harus masukin dulu, karena kalau nggak dimasukin nggak bakal bisa. Caranya sama kayak tadi, cuman yang default gateway-nya ini kita bikin lagi. Kita ganti belakangnya 1 doang. Ini kita ganti lagi, kita ganti 1. Nah, kalau yang ini kita ganti, cuman kita gantinya ke 65.
Yang ini juga kita ganti ke 65. Oke, satu lagi kita ganti lagi ke, kalau ini beda lagi 129. Yang ini juga kita ganti jadi gateway-nya 129. Oke, kalau udah semua, sekarang karena udah kita pasangin IP-nya semua, sekarang routernya kita ke config yang 0, kita masukin IP address-nya 192.168.28.1. Yang bawahnya kita ganti 192 kayak tadi. Jangan lupa juga kita onin. Oke, kalau udah bisa kita action aja. Kita ke router yang satu lagi. Kita bikin kayak tadi lagi yang Ethernet 0/0/0. Kita masukin lagi IP-nya 192.168.28.65. Kalau ini 195 kita onin lagi, kita ganti lagi config, kita masukin IP kayak tadi 192.168.28, cuma di sini kita ganti 129 dan bawahnya kita ganti 192, kita onin. Nah, karena udah kita masukin semua IP-nya, sekarang kita coba tes dulu aja apakah bisa. Kita ke PC 1 ke PC 2 dan kita lihat ya sukses. Sekarang kita ke PC 1 ke PC 3, kita lihat ya violet. Ya, karena violet kita coba lagi tambahin switch satu lagi di atas. Oke, setelah itu kita sambungin kabel dari routernya ke switchnya. Kabel dari router ke switch. Oke, setelah udah kita masukin lagi IP-nya. Masukin IP-nya di router. Ya, yang 0.1. Kita masukin IP-nya kayak tadi 192.168. Cuma kita ganti jadi 193. Kita onin lagi. Oke. Sekarang yang satu lagi kita samain. Kita ini 194 dan 192. Kayak yang ini kita ganti jadi ke 195. 195. Dan oke, ya. Karena udah kita masukin IP-nya semua, jadi kemungkinan kita tes dulu aja. Kita buka static. Ya, network. Jadi kita coba hubungin semuanya ini menggunakan static. Cara static, kita masukin IP-nya. Yang tadi yang pertama yang 64. Lalu next hop-nya kita masukin lagi 192.168.28. Cuman endingnya kita ganti 194 karena tadi 194. Kita add dan yang benar. Sekarang kita ganti atas 128, yang bawahnya kita ganti 195. Kita add lagi. Ya, bisa. Oke, kita X. Kita ke router satu lagi. Static lagi. Kita ganti jadi 19. Kita ganti 0 karena yang pertama itu 0 ya. Yang ini kita ganti 193. Kita add. Ya, bisa. Kita ke router yang terakhir itu kita ganti 128 dan di bawahnya 195. Ya. Oke, sekarang yang 0 karena yang pertama itu 0, 255 192 dan next hop-nya kayak tadi. Terakhirnya doang kita ganti 193. Add. Benar. Dan satu lagi 64 194. Add dan benar lagi. Sekarang udah kita masukin semua. Dan ya kemungkinan bisa. Oke, kita coba. Masih violet. Karena emang biasa kalau pertama-pertama pasti violet. Nah, udah sukses. Coba sekarang kita ulang.
Ya, sukses. Dari kedua ke 4 violet, 2 ke 4 lagi sukses. Karena emang biasanya kalau pertama-pertama suka violet, cuma kalau kita coba lagi sukses. Nah, oke. Karena emang udah pada sukses, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.